Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Betty akan menjelaskan terkait dengan anggaran neraca, ya. Tadi kalian sudah diskusi dengan baik, sudah tanya jawab, kemudian eh, Bu Betty akan menjelaskan beberapa hal dan akan meluruskan beberapa hal terkait dengan anggaran neraca. Baik, jadi anggaran neraca itu merupakan ini ya yang akan Bu Betty soroti adalah ini. Jadi anggaran neraca itu adalah anggaran yang disusun terakhir oleh perusahaan dalam penyusunan master budget ya. Jadi master budget itu kan terdiri dari operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional itu yang muara akhirnya adalah di laba rugi, sedangkan anggaran keuangan itu nanti muara akhirnya itu di anggaran neraca ini, ya. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran neraca ini menggunakan data-data dari anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, Bu Betty ulangi ya. Jadi anggaran neraca itu kan sifatnya adalah anggaran pengumpulan, ya, anggaran pengumpulan. Sehingga anggaran neraca ini disusun dari anggaran-anggaran yang sudah disusun. Nanti kita akan cek dari mana saja anggaran itu dibuat, gitu ya. Nah, anggaran ini penting sekali untuk mengetahui posisi finansial atau posisi keuangan perusahaan. Karena kan di sana ketahuan secara global kira-kira posisi keuangan kita itu seperti apa, utang kita seperti apa, modal kita seperti apa. Kan seperti itu. Gitu ya. Kemudian anggaran neraca ini disusun atas dasar neraca awal periode ditambah dengan data yang termuat dalam anggaran sebelumnya tadi. Kan ada anggaran kas, ada anggaran penjualan dan seterusnya. Nanti kiri beliau memiliki neraca awal dan angka-angka dari anggaran-anggaran sebelumnya yang sudah kalian buat, gitu ya. Kemudian manfaat anggaran neraca yang utama ini yang Bu Betty beri bold merah ini ya, yang nomor 2 dan nomor 4. Jadi anggaran neraca itu sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lainnya atau dari seluruh komponen keuangan lainnya. Karena kalian sebelumnya kan sudah menyusun, oh kas kita posisinya seperti ini, produksi kita posisinya seperti ini. Karena produksi itu nanti selain larinya ke anggaran laba rugi, juga dia lari ke anggaran neraca. Apa yang lari ke anggaran neraca? Mengenai persediaannya, gitu ya. Jadi anggaran-anggaran yang sudah kalian buat sebelumnya itu larinya kepada dua arah, yaitu yang pertama ke anggaran laba rugi, yang kedua ke anggaran kas dan neraca, gitu ya. Nanti banyak sekali yang akan masuk ke anggaran kas. Nah, anggaran kas sendiri akan ditarik ke anggaran neraca, gitu. Nah, kemudian di sini ini untuk melihat atau meng-highlight, menyoroti sumber daya dan
daya itu apa artinya? Sumber daya itu adalah neraca itu kan isinya neraca itu dan juga kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu kas, persediaan, mesin, aset-aset tetap dan yang lainnya, itu namanya sumber daya bagi perusahaan, di mana sumber daya itu sumbernya ada dua. Yang pertama dari utang kepada pihak gitu ya. Nah, kemudian ini yang perlu Bu Betty jelaskan, yang komponen anggaran neraca, pelan-pelan ya. Jadi yang pertama anggaran kas itu mesti akan sangat terkait. Jadi anggaran kas di sini adalah kas masuk dan juga kas keluar. Kas masuk itu diperoleh dari mana? Yang pertama, dari penjualan tunai. Nah, penjualan tunai itu sebelum penjualan ya. Jadi anggaran penjualan itu untuk penjualan tunainya masuk ke anggaran kas, di mana nanti anggaran kas ini masuk ke neraca, karena di neraca kan ada kas, piutang dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Nah, di mana kas masuk itu dapatnya dari penjualan tunai salah satunya. Lalu ada lagi dari tambahan modal di store gitu. Kemudian ada lagi dari penerimaan piutang. Ya, dari penerimaan piutang. Kemudian apa saja untuk macam-macam, mulai dari pembelian bahan baku yang secara tunai, membayar biaya tenaga kerja langsung, BOP, beban-beban usaha yang banyak sekali, termasuk anggaran pengeluaran modal yang kemarin kalian bahas, itu juga akan mempengaruhi pengeluaran kas gitu ya. Jadi nanti data-data dari sini itu semuanya dimasukkan ke dalam anggaran kas kemudian nanti masuk ke neraca gitu. Termasuk di sini pengeluaran kas itu untuk membayar utang. Ya kan? Kan gitu. Gitu. Kemudian berikutnya anggaran piutang. Nah, piutang ini adalah diperoleh dari penjualan kredit. Gitu ya. Nanti kan posisi piutangnya berapa? Penjualan kredit ditambah dengan kas untuk membayar piutang itu berapa, sehingga kan nanti akhirnya akan ada piutang. Termasuk di anggaran piutang itu pada beberapa perusahaan atau sebagian besar perusahaan mereka nanti akan ada yang namanya piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih, itu juga nanti akan masuk ke anggaran piutang, sehingga angka yang diambil dari anggaran piutang yang masuk ke neraca itu adalah piutang bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang gitu ya. Nah, yang lain-lainnya di anggaran neraca juga masih banyak, tapi kira-kira supaya kalian tahu flow-nya, bagaimana cara menyusun anggaran neraca. Bahwa anggaran ini bukan kemudian dibuat menjadi anggaran baru, tetapi menggunakan angka-angka yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga ketika kalian melakukan itu misalnya juga menggunakan pendapat pakar dan lainnya, itu akan dilakukan pada penyusunan anggaran-anggaran sebelumnya, karena anggaran neraca itu kan output akhir gitu ya, paham ya? Jadi misalnya ketika kalian menyusun anggaran penjualan, kemudian anggaran piutang, kira-kira cadangan kerugian piutangnya berapa dan seterusnya, itu kan kalian menggunakan analisis tren, menggunakan data-data yang
yang diperlukan dan seterusnya. Nah, itu apa namanya kalian kadang-kadang menggunakan data analisis tren dan juga menggunakan pendapat pakar gitu ya. Hanya hal-hal kecil mungkin yang diperlukan dalam menyusun anggaran neraca yang membutuhkan data yang lainnya gitu ya. Misalnya ada enggak tambahan atau pengurangan modal dan seterusnya. Nah, ini kan ambil dari anggaran modal gitu ya. Jadi komponen neraca itu kan aset tadi yang sudah kita bahas. Lalu utang dan modal. Utang itu ada dari utang bank, kemudian pembelian bahan baku yang belum dibayar, kemudian beban usaha yang belum dibayar. Lalu modal itu dari modal pemilik, modal tahun sebelumnya ditambah ada pengurangan atau tambahan enggak terhadap modal, termasuk dari proyeksi laba rugi itu kan nanti laba akan menambah modal. Begitupun ketika akan ada pembayaran dividen atau itu kalau bentuknya PT, kalau perusahaan perorangan yaitu pengambilan prive. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap anggaran neraca di sini yang mempengaruhi posisi modal perusahaan gitu ya. Jadi tetap ada kaitannya dengan anggaran laba rugi karena laba itu kan nanti akan menambah modal karena posisi neraca di sini adalah neraca akhir gitu ya. Nah, jadi kan kira-kira kalian membuat anggaran neraca itu kan seperti ini. Nanti total asetnya berapa, ini semua itu ambilnya kan dari tambah dengan saldo pada utang-utang di sini dan juga ekuitas gitu ya. Clear ya. Nah, kemudian di sini ada contoh penyusunan mulai tadi ini kan berarti saldo sebelumnya ditambah dengan anggaran-anggaran yang sudah kalian susun. Ya, karena angka-angka di neraca itu ngambil dari anggaran yang sudah yang baru bukan gitu ya. Jadi oleh karena itu penting sekali bagi kalian dalam menyusun anggaran itu mengetahui arah aliran dari penyusunan anggaran ya. Oh, ini misalnya anggaran penjualan. Penjualan itu nanti akan lari ke laba rugi, kemudian penjualan tunai lari ke anggaran kas, penjualan kredit nanti akan lari ke anggaran piutang dan seterusnya. Semua komponen-komponen itu kalian flow-nya harus tahu supaya ketika menyusun anggaran neraca itu menjadi betul. Gitu ya. Karena kalau angkanya salah, kalian juga akan salah. Nah, ini langkah-langkah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok